Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rahmawati dengan NIM 2018-0430-141 dari Metopen kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, dan Indeks Harga Konsumen atau IHK terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto di Indonesia pada tahun 1988 hingga 2018. Yang melatar belakangi saya mengambil judul itu untuk proposal saya yaitu dikarenakan sektor ekonomi merupakan sektor terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dari suatu negara. Indikator tingkat kesejahteraan suatu negara salah satunya dapat kita lihat dari angka pertumbuhan ekonomi di suatu negara terkait. Pada umumnya, ketika angka pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang positif, maka negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara yang sejahtera. Begitu pula sebaliknya, ketika angka pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang negatif, maka negara tersebut masuk ke dalam kategori negara yang belum atau kurang sejahtera. Nah, di sini terdapat indikator yang digunakan dalam menilai pertumbuhan ekonomi, yaitu Produk Domestik Bruto atau PDB. Nah, PDB ini dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan suatu negara. Kita misalkan negara Indonesia. Ketika Produk Domestik Bruto atau PDB di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, maka dapat diindikasikan pula tingkat kesejahteraan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tersebut. Dan juga sebaliknya, ketika Produk Domestik Bruto di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan negatif atau mengalami penurunan, dapat diindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka harus diketahui faktor-faktor yang menjadi pendorong ataupun penghambat pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, di sini saya mengambil variabel yaitu inflasi, kurs, indeks harga konsumen, dan PDB itu sendiri. Nah, di sini apakah inflasi, kurs, dan indeks harga konsumen ketika mereka mengalami kenaikan, apakah mempengaruhi PDB itu sendiri ikut mengalami kenaikan, ataupun ketika variabel-variabel independen mengalami penurunan, apakah mempengaruhi PDB ikut mengalami penurunan atau malah sebaliknya mengalami kenaikan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh dari inflasi, nilai tukar, dan indeks harga konsumen terhadap PDB di Indonesia pada tahun 1988 hingga 2018. Nah, dari latar belakang tersebut kita bisa mengambil beberapa tujuan penelitian. Nah, yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB di Indonesia dari tahun 1988 hingga 2018. Lalu yang kedua, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai tukar atau kurs terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB di Indonesia dari tahun 1988 hingga 2018. Lalu yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks harga konsumen atau IHK terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB di Indonesia dari tahun 1988 hingga 2018. Lalu di sini saya cantumkan beberapa gap literatur yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama,
literatur atau penelitian dari Ferry Adrianus dan Amelia Nico pada tahun 2006 dengan judul Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia periode 1997 hingga 2015. Variabel yang mereka gunakan yaitu ada dua, variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent yang mereka gunakan yaitu inflasi tentu saja, dan variabel independennya yaitu jumlah uang yang beredar atau JUB, produk domestik bruto atau PDB, kurs atau nilai tukar, dan tingkat suku bunga. Hasil yang mereka peroleh yaitu pengaruh tingkat suku bunga sangat dominan terhadap inflasi di Indonesia selama periode 1997 hingga 2005 daripada pengaruh dari nilai tukar terhadap inflasi itu sendiri. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Arifin bersama Syamsul pada tahun 1998 yang menjelaskan bahwa penetapan suku bunga yang tinggi akan mendorong inflasi yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga penelitian yang telah dilakukan oleh Warjio bersama Zulfedi pada tahun 1998 juga mengatakan hal yang sama, bahwa ketika suku bunga deposito mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan kenaikan laju inflasi. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan model kasualitas Granger. Kemudian dicoba lagi dengan model Johansen, dan hasil yang didapat yaitu sama dengan hasil penelitian di mana baik jangka pendek maupun jangka panjang inflasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Lalu gap literatur yang kedua dari Berlian Carlina pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2015. Variabel yang mereka gunakan yaitu ada dua, variabel dependent dan variabel independent tentunya. Variabel dependent yang mereka gunakan adalah variabel PDB. Lalu variabel independent yang mereka gunakan adalah inflasi dan indeks harga konsumen atau IHK. Hasil yang mereka peroleh dari penelitian mereka yaitu tingkat inflasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Dan IHK, indeks harga konsumen, itu tidak memberikan pengaruh atau tidak memberikan dampak yang signifikan untuk memaksimalkan kesehatan ekonomi melalui pertumbuhan PDB. Lalu dari penelitian ini ada saran, yaitu saran yang diberikan oleh penulis adalah dengan cara meningkatkan jumlah bidang pekerjaan di Indonesia. Dengan begitu, mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang dapat memberikan dampak terhadap indeks harga konsumen atau IHK pada suatu periode dan dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto. Lalu gap literatur yang ketiga yaitu dari Siti Suwarsiha dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul Dampak Perubahan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga Konsumen Bahan Makanan di Indonesia. Mereka menggunakan variabel dependennya yaitu indeks harga konsumen dan variabel independennya merupakan perubahan nilai tukar. Nah, analisis terhadap masing-masing kelompok indeks harga konsumen dapat disimpulkan bahwa depresiasi nilai tukar secara umum memiliki dampak atau berpengaruh positif pada harga-harga domestik bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, kecuali kelompok IHK sayur-sayuran. Dampak dari perubahan nilai tukar sebesar 1% terhadap dolar yang terbesar terjadi pada kelompok susu, telur, dan biasanya sebesar 0,24%
diindikasikan karena banyaknya komoditi susu yang masih impor dalam jumlah yang besar. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu terdiri dari beberapa sub, yaitu yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yaitu angka-angka atau numerik. Dan jenis yang kedua adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif, sedangkan sumber datanya adalah sumber data sekunder atau yang biasanya kita bisa cari di laporan-laporan atau paper, student paper, buku, dan macam-macam. Lalu yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengumpulan studi dokumentasi dan studi pustaka. Lalu yang keempat adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode Partial Adjustment Model atau PAM dengan menggunakan program eFuse 7 sebagai alat atau perangkat lunak untuk mengolah data. Lalu yang terakhir ada pengujian hipotesis. Nah, ini merupakan kerangka berpikirnya, yaitu apakah inflasi, indeks harga konsumen atau IHK, dan nilai tukar atau kurs itu berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan produk domestik bruto atau PDB di Indonesia. Nah, hipotesis pertama atau H1 terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari inflasi atau X1, indeks harga konsumen atau X2, dan nilai tukar atau X3 terhadap produk domestik bruto atau Y. Lalu H2 yaitu terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari inflasi atau X1 terhadap produk domestik bruto atau Y. Dan H3 atau hipotesis 3 yaitu terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari indeks harga konsumen atau X2 terhadap produk domestik bruto atau Y. Nah, hipotesis yang keempat atau H4 yaitu terdapat pengaruh parsial yang signifikan dari nilai tukar X3 atau X3 terhadap produk domestik bruto atau Y. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.